Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku sarung dakwah yang dirahmati Allah? Kali ini saya akan membahas betapa pentingnya ridho kedua orang tua, terutama ridho seorang ibu. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Jalan yang hak dalam menggapai ridho Allah Azza wa Jalla, yaitu melalui orang tua, adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagi seorang anak laki-laki, betapapun kehidupannya setelah menikah, mempunyai istri dan anak, akan tetapi surganya tetap di telapak kaki ibu. Orang tuanya adalah keramat yang berjalan bagi seorang anak laki-laki. Ridho orang tua terlebih ibu adalah jalan untuk seseorang anak menggapai surga. Sebagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Quran, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan kasar, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikmu semasa kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Sesuai hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Dari penjelasan di atas dan dari kutipan ayat-ayat di atas, ada satu kisah yang akan saya sampaikan. Dia adalah Abdullah bin Salim. Dia aktif sholat berjamaah di masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat berjamaah, dia selalu berada di syaf paling depan. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diragukan lagi. Ketika terdengar genderang perang, dirinya selalu antusias dan berapi-api untuk berjihad. Bahkan, dia selalu ada di barisan pasukan paling depan. Abdullah bin Salim pun dikenal sebagai seseorang yang ahli sedekah. Sungguh sangat luar biasa amalnya. Namun, suatu ketika, Abdullah bin Salim sakit keras dan akhirnya sekarat. Lalu Bilal bin Rabah mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Bilal berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, celaka ya Rasul." Dan Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa wahai Bilal?" Dan Bilal pun menjelaskan, "Abdullah bin Salim ya Rasul. Dia sakit keras dan saat ini dia sedang sekarat. Namun dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Bibirnya seolah keluh dan sekaratnya belum terputus." Rasulullah SAW pun terkejut dan terheran mendengarnya. Karena Abdullah bin Salim dikenal sebagai seseorang yang ahli ibadah, selalu berjihad di jalan Allah dan ahli sedekah. Tapi mengapa di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat? Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta Bilal bergegas menemui Abdullah bin Salim. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW melihat tubuh Abdullah bin Salim yang sedang sekarat. Lalu Rasulullah SAW merasa iba dengan sahabatnya itu. Nabi Muhammad SAW lalu mendekat dan menuntun langsung membisikkan agar Abdullah bin Salim dapat mengucapkan kalimat syahadat menjelang azalnya. Bayangkan, Rasulullah SAW sendiri yang menuntun Abdullah bin Salim untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, Nabi yang memegang kunci surga,
bukan nabi-nabi yang lain. Ibaratnya, tidak ada satu orang pun yang dapat memasuki surga sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki dan membuka pintu surga tersebut. Nabi yang mulia dan penuh dengan keistimewaan. Namun, Abdullah bin Salim tetap tak dapat mengucapkan kalimat syahadat menjelang ajalnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Adakah orang tuanya yang masih hidup?" Dan Umar menjawab, "Ada ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal segera mendatangi orang tua Abdullah bin Salim untuk menyampaikan anaknya sedang sakit keras dan sekarat tak terputus. Bilal pun bergegas menemui ibunda dari Abdullah bin Salim untuk menyampaikan perihal yang menimpa anaknya. Sesampainya di sana, Bilal menceritakan semuanya. Namun di luar dugaan, ibunya berkata, "Bilal, jangan kau sebut nama itu di hadapanku. Dia sebagai anak durhaka dan tidak akan kumaafkan dunia dan akhirat atas perbuatannya yang diperbuat kepadaku. Dan dia anak yang durhaka, jadi silakan kau pulang. Pulanglah, wahai Bilal." Bilal pun pulang dengan tangan hampa, dan ia ceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali untuk menemui ibunda dari Abdullah bin Salim. Dan setelah melihat yang datang adalah Umar dan Ali bin Abi Thalib, ibundanya segan untuk menolak. Akhirnya ibunda dari Abdullah bin Salim pun ikut menghadap kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Ummu Abdullah, apakah yang terjadi sehingga putramu menjadi seperti ini? Adakah sikap dia melukai hatimu?" Dan Ummu Abdullah atau ibu dari Abdullah bin Salim bercerita kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dia memang telah melukai hatiku. Dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Aku yang melahirkannya. Aku selalu disakiti olehnya. Bahkan dia sampai mengusirku dari rumahnya. Ketika aku berhendak untuk tetap tinggal di sana, lantas dia dengan kejam menyeretku keluar atas hasutan istrinya. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkannya di dunia dan akhirat." Rasulullah SAW berkata kembali kepada Ummu Abdullah, "Silakan kau maafkan, ini anakmu sedang sekarat," kata Rasulullah. Dan Ummu Abdullah tetap kepada pendiriannya. "Ya Rasul, sekali-kali aku tidak akan memaafkannya di dunia maupun di akhirat, karena dia telah menjadi anak yang durhaka." Rasulullah SAW pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Rasulullah SAW berkata, "Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusanmu. Kalau begitu, kau harus merelakan jika anakmu ini masuk dalam neraka." Mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu, hancurlah hati Ummu Abdullah, berkecamuk di dalam jiwanya. Lalu dia berkata, "Ya Rasul, ibu mana yang tega melihat anaknya masuk dalam neraka? Segimanapun aku benci kepadanya, tapi tetap aku tidak tega ya Rasul." Dan mendengar kata-kata itu, seketika bibir dari Abdullah bin Salim dengan terbata-bata tiba-tiba mengucapkan kalimat "La ilaha illallah." Dan akhirnya Abdullah bin Salim pun dapat wafat dengan keadaan husnul khotimah. Abdullah bin Salim memang memiliki istri yang berparas cantik, namun sangat disayangkan dalam kesehariannya dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya betapa pentingnya menjaga adab kepada kedua orang tua. Karena betapapun sedekahnya, ibadahnya, dan jihadnya akan sia-sia jika adab kita terhadap orang tua tidak dijaga. Karena adab itu lebih harus didahulukan baru ilmu.
Karena percuma jika kita banyak ilmu tapi tak beradab. Ingatlah sahabat, ridho Allah yaitu terletak pada ridhonya orang tua, dan murka Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.